Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 3 Desember 2021, Jumat pertama di bulan Desember. Kita hari ini merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung misi. Fransiskus Xaverius dilahirkan di Spanyol pada tahun 1506. Beliau adalah seorang imam dan misionaris besar gereja. Santo Fransiskus Xaverius, ia belajar di Universitas Paris dan di sanalah ia bertemu dengan Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius pernah berkata kepadanya, mengulangi kata-kata Yesus, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Perkataan Ignatius ini menggema dan menggetarkan hati Fransiskus Xaverius hingga akhirnya Fransiskus Xaverius mengikuti jejak Ignatius, memberikan dirinya untuk menjadi seorang imam. Ia diutus untuk menjadi misionaris ke Hindia Belanda. Ketika mempersiapkan keberangkatannya, Raja Portugal hendak memberinya hadiah untuk perjalanan misinya. Fransiskus menolak pemberian raja dengan halus dan berkata, "Cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan mencuci baju serta memasak makanannya sendiri." Wah, istimewa sekali, dalam sekali maknanya. Fransiskus Xaverius mempertobatkan banyak orang. Ia membaptis begitu banyak orang sehingga ia menjadi terlalu lemah, bahkan dikatakan untuk mengangkat tangannya sendiri karena terlalu banyak yang dibaptis. Suatu ketika, ia berhadapan dengan segerombolan perampok yang garang. Ia menghadapinya sendiri tanpa senjata kecuali salib yang ada padanya. Gerombolan perompak itu mundur dan tidak jadi menyerang penduduk karena memandang salib Tuhan. Sepanjang karya misinya, Santo Fransiskus senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Ia mendambakan untuk dapat pergi ke tanah Cina. Namun ia jatuh sakit. Ia wafat pada tahun 1552 di sebuah pulau di pesisir Cina pada usia 46 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Oh, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Kardinal kita adalah seorang yang sangat hangat dan baik. Setiap kali para imam hendak diutus, beliau akan mengajak bicara
Dan selalu beliau membuka pembicaraan dengan mengatakan begini, Romo, seandainya Romo diutus ke sini, apakah Romo berkenan? Luar biasa bukan? Perutusan bukan menjadi sebuah perintah dan sekedar taat pada otoritas. Namun perutusan menjadi pelayanan yang penuh dengan sukacita dan tanpa paksaan. Sekurang-kurangnya inilah yang saya alami ketika menjalani perutusan yang diberikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang amanat agung, yakni perutusan yang diserahkan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Injil dari kata Yunani Evangelion, yang berarti kabar gembira atau kabar baik. Perutusan para murid juga menjadi perutusan untuk kita, yakni kita diutus untuk membawa kabar baik, mengabarkan kabar gembira dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Untuk menjadi pewarta sukacita ini, tentu yang mewartakan harus mengalami terlebih dahulu sukacita ini. Pewarta tanpa pernah mengalami hanya mirip seperti sales atau pramusaji yang menjajakan jualan mereka namun tanpa pernah mencobanya. Maka saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pembawa kabar sukacita, pewarta Injil, kita harus membaca firman dan mengalami Tuhan sebagai sumber sukacita sejati. Tuhan akan meneguhkan tugas perutusan kita dengan tanda-tanda yang akan menyertai mereka yang percaya. Dikatakan demikian, mereka akan mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut dan tidak celaka, menyembuhkan orang dengan meletakkan tangan atasnya. Saya sungguh mengalami tanda-tanda ini selama menjalani perutusan. Namun patut diingat bahwa tanda-tanda ini dikatakan akan menyertai. Bukan berarti kita malah mencobai Allah dengan berkata, "Aku percaya akan Allah dan ketika aku lawan arah di jalan tol pasti akan selamat." Ini namanya mencobai Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah perutusan ini diakhiri dengan pernyataan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jangan lagi ragu dalam mewartakan kabar gembira, sebab tangan Tuhan senantiasa membimbing kita. Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.